Iya, berikut adalah penjelasan bagaimana menilai produk peserta yang sudah diunggah di 7.D berupa unggah tagihan pembuatan rencana evaluasi. Di LMS sudah tersedia instrumennya, dan ketika peserta sudah mengupload produk portofolio dengan format seperti ini, lalu kita bisa mencermati produk peserta tersebut. Kalau sudah diisi lengkap dan kita cermati, maka kita bisa menilai di LMS dengan menggunakan instrumen ini. Jadi di sini ditegaskan kembali bahwa pada kegiatan ini dosen dan atau guru pamong nanti diminta untuk memberikan penilaian ya kepada mahasiswa terkait dengan produk instrumen yang berisi strategi evaluasi dalam berbagai bentuk atau portofolio. Yang di situ nanti ada jurnal refleksi, lembar observasi, penilaian hasil wawancara, hasil survei kepada murid atau guru atau kepala sekolah atau orang tua, kemudian artefak hasil belajar siswa. Nah, ada kriteria penilaian dengan rentang skor 1 sampai dengan 5 untuk setiap komponen penilaian yang disajikan. Nah, di sini silahkan nanti disesuaikan dengan bidang studi masing-masing ya, berdasarkan keluasan dan kedalaman materi dari bidang studi masing-masing tersebut. Dan tentu saja ini nanti akan membantu baik itu dosen dan atau guru pamong dalam mendampingi peserta untuk menyiapkan produk yang akan dinilai. Nah, untuk kriteria yang pertama adalah kesesuaian instrumen penilaian dengan dokumen yang akan dinilai. Jadi di portofolio sudah ada instrumen yang dikembangkan ya oleh peserta dengan didampingi oleh dosen dan atau guru pamong untuk mengukur dokumennya. Dokumennya itu adalah 5 hal ini ya. Dari mulai jurnal refleksi, lembar observasi, penilaian hasil wawancara, hasil survei, dan artefak hasil belajar siswa. Nah, di situ kemudian ada poin 1 sampai dengan 5. Untuk poin yang kelima adalah yang lengkap dan memenuhi semua kriteria dengan bahasa yang baik dan benar. Semua kriteria yang dimaksud adalah kriteria yang sesuai dengan asas-asas evaluasi ya dan prinsip akademis. Jadi kalau misalnya akan dinilai kesesuaian instrumen dengan dokumen yang akan dinilai, kalau itu dokumennya adalah lembar observasi, tentu saja apakah lembar observasi yang mereka buat untuk mengambil data ketika mereka mempersiapkan diri untuk melakukan rencana aksi kemarin, itu sudah sesuai atau betul, atau belum maksudnya. Nah, jika belum, berarti tentu saja tidak bisa dijustifikasi lengkap dan memenuhi semua kriteria. Demikian juga ketika dokumennya adalah misalnya artefak hasil belajar siswa. Di situ tersedia tidak hasil belajar, meliputi semua ranah, kognitif, afektif, psikomotor. Tersedia tidak instrumennya. Apakah hasil belajar tersebut mengukur apa yang akan diukur dalam IPK atau tujuan pembelajaran. Jadi bisa kemudian diterjemahkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kriterianya adalah kelengkapan instrumen dengan rubrik penilaian. Jadi, walaupun di situ sudah tersedia instrumen, tapi jika
tidak lengkap disertai rubrik, berarti itu tidak bisa mendapatkan 5 poin. Contohnya tadi ketika yang akan dinilai dokumennya adalah hasil belajar siswa, maka di situ juga harus ada rubrik ya. Misalnya kesesuaian antara instrumen penilaian dengan IPK misalnya. Nah, di situ ketika tidak tersedia, maka tidak bisa mendapatkan poin 5 sampai dengan turun ke poin 1. Nah, downgrade. Nah, ini disesuaikan dengan produk dari peserta. Demikian, terima kasih.